Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim, dalam catatan bagi yang mampu saja. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar ibadah haji yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara pelaksanaan ibadah haji dimulai dari membaca niat dan memakai kain ihram di mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jamaah melakukan persiapan kegiatan mulai dari membersihkan badan dengan memotong kuku, mandi, dan berwudu. Memakai pakaian ihram bagi laki-laki dengan 2 helai kain putih yang tidak berjahit menyarung, yang sehelai dipakai seperti kain panjang menutupi aurat antara lutut dan pusat, sedang yang sehelai lagi untuk berselendang atau selimut penutupi badan. Kemudian bagi yang perempuan tetap seperti biasa, hanya muka dan telapak tangan supaya tetap terbuka. Kemudian melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Allahumma inni nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala. Yang artinya, ya Allah, sengaja saya berniat untuk haji dan berikhram untuk haji karena Allah semata. Setelah jamaah memakai ihram dan berniat, jamaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh syariat. Bagi laki-laki memakai pakaian biasa, bagi wanita diperbolehkan memakai pakaian biasa, hanya muka dan tangannya yang tidak boleh ditutup. Kemudian bagi laki-laki dilarang menutup kepala, dan bagi perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan. Memakai harum-haruman baik di badan, di rambut maupun di pakaian. Memotong kuku, memotong, menggunting, atau menghilangkan rambut. Memburu binatang yang halal dimakan, menebang pohon, nikah atau menikahkan, bersentuh-sentuhan dengan syahwat, dan bersetubuh. Selanjutnya para jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan membaca kalimat talbiyah. Adapun bacaannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah, yang artinya aku menyambut panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku menyambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan segala nikmat bagimu, dan juga sekalian kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya kemudian wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktu dimulai dari mulai zuhur sampai waktu fajar atau hari menyembelih kurban atau tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan saat wukuf, yakni sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qasar maghrib isya. Kemudian bermalam di Musdalifah meskipun hanya sebentar. Waktunya ialah setelah lepas tengah malam 10 Zulhijjah. Selama di Musdalifah, itulah kesempatan untuk mencari batu-batu kecil guna melontar jumroh nanti di Mina. Sebanyak 49 butir atau 70 butir, dan lebih baik menyediakan lebih banyak daripada itu. Tahap selanjutnya setelah bermalam di Musdalifah yakni melontar jumroh Aqobah. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah dengan menggunakan 7 butir kerikil. Dan tiap melontar sebutir disertai bacaan Bismillahi wallahu akbar. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Dalam tahapan ini, jamaah haji diwajibkan memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan demikian telah terbukalah ihram kita. Bagi yang masih berpakaian ihram, mulai dari waktu itu sudah boleh dibuka dan diganti pakaian biasa, dan tidak ada lagi larangan-larangan seperti ketika masih ihram. Tahapan yang selanjutnya yaitu tawaf. Sebelum memasuki Masjidil Haram, para jamaah dianjurkan untuk bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Kemudian masuk pintu Masjidil Haram. Sebelum memasuki pintu Masjidil Haram, para jamaah dianjurkan membaca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bissalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatika bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah itu teruslah berjalan mengelilingi Ka'bah, sedang Ka'bah senantiasa ada di sebelah kiri kita.
Ketika sampai di sudut Ka'bah yang bernama Rukun Yamani, sunnah pula bersalaman atau dengan isyarat, tetapi tidak disunahkan mencium kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesudah tawaf, tahapan selanjutnya yakni sa'i. Sa'i merupakan lari-lari kecil pulang pergi antara dua bukit kecil yang bernama Sofa dan Marwah, yang dimulai dari Sofa dan disudahi di Marwah. Demikian seterusnya sampai 7 kali. Dengan sendirinya sa'i akan berakhir di Marwah. Langkah selanjutnya yaitu melempar 3 jumroh. Jamaah diwajibkan melempar jumroh untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari yang kecil, tengah, dan besar. Dan masing-masing tiang dilempar dengan 7 buah batu. Yang terakhir merupakan tawaf wada, merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji.